Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran pemrograman web dasar ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan link di dalam HTML. Jadi di dalam HTML itu teman-teman, link atau tautan adalah sebuah elemen yang memungkinkan pengguna untuk berpindah-pindah ya, dari satu halaman web ke halaman yang lain ya. Atau bisa juga kita nanti berpindah ya dari satu halaman web ya ke halaman web lain ya. Nanti untuk objek linknya bisa gambar, bisa teks ya. Dengan link juga ya, kita nanti teman-teman bisa mengunduh ya dokumen-dokumen yang dari halaman web kita ya, misalnya mengunduh dalam format PDF ya atau yang lainnya. Nah, di dalam HTML link ya itu menggunakan tag A atau ancor. Intinya nanti dengan tag A ini kita bisa berpindah ya dari satu halaman web ke halaman web yang lain atau dari satu dokumen web ke dokumen web yang lain. Tentu saja nanti ada atribut-atribut di dalam tag link ini. Ya. Fungsi link ya tadi seperti saya bilang di awal, yang pertama adalah dia navigasi antar halaman. Jadi kita bisa berpindah dari satu halaman web ke halaman web yang lain. Nanti tag A-nya atau ancornya ada atribut href. Nanti di dalam atribut href itu value-nya adalah about HTML, nama filenya ya, nama filenya misalnya about HTML, lalu tagging A ditutup A, lalu di tengah-tengahnya bisa teks, bisa gambar dan lain sebagainya ya. Baik, selanjutnya teman-teman, dengan link ini kita juga bisa ya mengunduh ya dokumen-dokumen dari halaman web kita, nanti format PDF atau gambar atau yang lainnya, nanti sama taggingnya ahref tutup A, nanti hrefnya disebutkan nama filenya ya. Untuk nanti linknya bisa teks ataupun bisa gambar ya, ataupun bisa icon ya. Baik, selanjutnya ya, link ini juga bisa berpindah halaman tapi ke bagian tertentu ya. Nanti misalnya teman-teman ada bagian bawah yang panjang gitu ya, misalnya kita ingin tidak men-scroll ya ke bawah ya, maka kita bisa hyperlink dari misalnya icon tanda panah ke bawah, nanti dia teman-teman akan pindah ke bawah gitu ya. Baik ya, selanjutnya ini tidak disarankan, bisa juga untuk mengarahkan ke alamat email ya, cuma sekarang tidak disarankan karena ini bisa menjadi spam ya untuk penerima emailnya, seperti itu. Oke teman-teman, ya kurang lebih seperti ini. Nanti untuk link ada 8 jenis, link antar file ya, link dengan tujuan tertentu ya, lalu halaman tertentu, tujuan tertentu ya, nama filenya, nama tujuannya apa gitu ya, membuka jendela baru nanti dengan new tab ya, membuka link antar web nanti dengan protokol HTTP atau ke email gitu ya. Kalau ke email nanti tidak disarankan lagi. Nah, ketika objek linknya berupa gambar, nanti antara tagging A tutup A, teman-teman masukkan tag untuk menyisipkan gambar yaitu img source ya. Satu lagi untuk FTP ya, ketika kita ingin transfer file ke sebuah server. Namun yang nomor 6 dan 8 mungkin tidak kita praktikan ya teman-teman, seperti itu. Ya oke, langsung saja kita coba latihan menggunakan hyperlink dari dokumen HTML kita yang sudah kita buat sebelumnya. Silakan teman-teman dibuka dulu, kemudian terakhir latihan 4 ya. Nah ini dia latihan 4. Nah di sini ada objek link berupa navigasi atau menu yang ada di atas ini, ada home, about us, galeri, sama kontak us gitu ya. Baik teman-teman, selanjutnya nanti ada contoh hyperlink yang eksternal ya. Ini untuk web. Nah nanti ada juga
Misalnya teman-teman di sini ada gambar, kita jadikan objek hyperlink ya. Baik, oke, langsung saja silakan dibuka Visual Code-nya ya. Lalu teman-teman nanti buka file untuk navigasinya. Kemarin nama file navigasinya adalah navigation.html. Baik, ini ya latihan pada pertemuan sebelumnya kita membuat layout web dengan frame ya. Baik, ini ada menu home ya sampai kontak us ya. Ini teman-teman kita kasih tagging ahref ya. Tutup A ya, langsung otomatis ini home-nya kita pindahkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Untuk merapikan mungkin saya letakkan di bawah ya teman-teman ya. Ini saya enter aja. Oke. Ya. Nah, untuk halaman home nanti ahrefnya teman-teman ke file latihan sebelumnya yang ada latihan 1. Oke, kita pakai ya latihan 1. Ya, file about us, galeri kita belum buat teman-teman ya. Misalnya about us-nya teman-teman kalau enggak latihan 2 itu kemarin menu ya. Ya, kita kasih misalnya kan kemarin kantin ya, jualan makanan minuman, produk us gitu ya. Ini kita beri ahref ya, nama filenya latihan 2. Kemarin latihan table ya. Latihan 2 itu latihan table yang ada produk makanan dan minumannya. Misalnya kita lagi jualan nih ya. Nah, di sini tagnya A, tutup A. Nanti produk as-nya teman-teman pindahkan di antara tag A, tutup A gitu ya. Produk as gitu ya. Oke, 2 dulu ya. Nah, teman-teman di latihan 4 kemarin kita membuat frame di mana untuk yang menjadi objek target link internal ya, kita inginkan di tengah sini ya. Yang about me ya, ini kan latihan 1 ya teman-teman. Nanti apa yang kita klik ya di navigasi atau di menu akan tampil di sini. Maka teman-teman pada pertemuan sebelumnya untuk area frame yang ingin dijadikan atribut atau dijadikan target link internal ya, maka kita berikan name. Ini ya, kan ini sidebar, ini yang latihan satunya ya, yang kontennya teman-teman. Maka pada area konten ini kita beri nama ya. Oke, teman-teman, kita beri nama latihan 1 di sini ya, name. Kita kasih name ya. Name-nya misalnya kemarin namanya adalah apa? Konten. Ya, namanya bebas ya, main juga boleh. Seperti pada pertemuan pekan lalu di Elena ya teman-teman. Ya, kita buka dulu. Ya, oke, slide-nya sudah ya kemarin ya. Di area sini teman-teman ada atribut apa name gitu ya. Baik, sama-sama teman-teman ya, namanya konten ya. Maka teman-teman dengan nama konten ini ya kita kasih di sini atribut href latihan 1 ya, target. Nah, gitu ya, atribut target. Ya, targetnya teman-teman kita beri nama apa tadi? Namanya konten. Ya, targetnya namanya konten. Oke. Ini juga ditargetkan teman-teman ke konten. Ya. Ke area konten maksud gitu ya. Oke, atau kita tes dulu Pak. Kita tes Pak. Kalau nggak dikasih target nanti seperti apa? Boleh ya. Baik, ini saya simpan. Kita buka latihannya. Ini ya, kita refresh. Perhatikan kalau sudah diberikan tagging A atau hyperlink, nanti ada tanda hyperlinknya, biasanya di sini ada underscore-nya gitu ya. Dan kalau didekatkan objek linknya ada kursornya ya, tanda tangan ya, tanda tunjuk ya. Ini kalau saya klik teman-teman home, dia akan membuka ya, perhatikan di sini halaman satunya, latihan satunya di area navigasi. Maka ini tidak benar. Oleh karena itu teman-teman, memang tadi setiap targetnya ya kita berikan atribut target, nama atau name dari area
kontennya, yaitu kita beri nama apa tadi, konten pada latihan keempat ini ya. Jadi yang set barnya sebelah kiri, latihan 1 itu kita beri area frame-nya namanya konten gitu ya, name-nya konten ya. Oke teman-teman, seperti itu. Atau kita buka dulu slide yang kemarin sebentar ya, di Elena. Ya, ini ya teman-teman, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang frame. Ya, ini coba saya buka dulu. Ya, tentang frame ya. Oke. Nah, pada area kontennya, teman-teman, nanti disitulah teman-teman tempat menjadi target link yang bersifat internal. Kalau dia eksternal, nanti dia akan membuka tab baru. Ya, seperti itu ya. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Nah, ini ya area konten. Nanti kita beri nama konten. Tapi isinya ada latihan 1, latihan 2, latihan 3 ya. Nanti setiap target link internal kita masukkan ke area konten ini, gitu ya. Maka tadi kita beri teman-teman areanya name konten, gitu ya. Baik. Ini saya simpan, saya refresh lagi ya halaman webnya ini ya. Oke, saya klik home. Ya, saya refresh dulu ya, shift reload dulu, mohon maaf ya, lalu klik home. Tampilnya harusnya targetnya di tengah ya, atau di sini belum disimpan, simpan dulu ya. Ctrl S ya, kita save dulu, atau file save all. Ya, kita simpan semua. Karena tadi saya membuka dokumen yang lain ya, save all, ya, saya simpan. Kita refresh lagi halaman webnya. Shift reload ya, klik home ya, tampilnya di tengah sini. Product as nya tampilnya di sini. Klik home lagi ke sini gitu ya. Jadi teman-teman, dengan demikian kita bisa menghyperlink ya, dari satu halaman web ke halaman web lain pada area frame yang tadi sudah diberi nama konten. Asal tadi setiap linknya diarahkan dengan target konten ya. Nah, misalnya galeri teman-teman kita mau atau diganti my video gitu ya. Kita akan teman-teman menghyperlink ke sebuah video ya. Misalnya saya ambil dari tutorial di kanal YouTube saya, salah satunya ya. Ini Ahref teman-teman ya, tutup A. Oke, my video ya teman-teman ya. Oke teman-teman, oh ini langsung otomatis nih videonya, kita ketik manual aja deh. Oke gitu ya. Nah teman-teman, ini kita beri nama misalnya filenya video.html, video.html. Kita mau belajar bagaimana kita ya menjadikan ya di halaman link my video ini iframe ya, yang sudah disampaikan juga pada pertemuan yang lalu. Nah teman-teman, saya ambil saja dari kanal YouTube saya ya, dari Nasrul Tutorial ya. Ya, saya ambil aja teman-teman salah satu video, misalnya ini ya, atau ke playlist dulu. Kita teman-teman ambil video misalnya Python ya, salah satu video Python, misalnya belajar looping ya di pemrograman Python. Ya baik, ini kita share, bentuknya di embed, bentuknya iframe tuh ya, iframe. Jadi
Kalau frame bingkainya iframe berarti nanti ketika framenya ingin di dalam body. Ingat ya konsep kemarin ya, kalau frame itu tidak ada body. Ketika ada frame di dalam body, maka teman-teman gunakan iframe. Ini saya copy saja. Teman-teman kita buat file baru. Yang namanya apa tadi? Video.html ya. New file ya, video.html. Oke, gitu ya. Nah, teman-teman di sini ada body seperti biasa ya. Ya, boleh dikasih warna, boleh juga tidak gitu ya. Mungkin tidak perlu ya. Nah, yang tadi kita paste iframe-nya. Nah, teman-teman di sini ditampilkan iframe ya, sebuah video dari kanal YouTube saya gitu ya. Maka iframe ukurannya berapa piksel kali berapa piksel tingginya. Ya, nanti setelah kita klik link my video, teman-teman, maka diarahkan ke hyperlink yang ada di kanal YouTube saya ini ya, di YouTube. Ini alamatnya mbit bla 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 ya. Nanti tetap kita tampilkan my video. Ini targetnya adanya di teman-teman di mana? Targetnya adanya di konten. Kalau tidak diberi target, nanti diarahkan ke web atau ke kanal YouTube saya. Nah, kalau teman-teman nanti arahkan ke target konten, maka diarahkan ke situ ya. Baik, ini saya simpan teman-teman ya. Kita refresh lagi halaman webnya. Nah, my video ya, ini saya klik, maka nanti videonya tampil di sini. Nah, ini ukurannya tadi berapa tuh teman-teman? Ukurannya nggak besar ya, cuma 500. Kalau mau diperbesar boleh, misalnya 1200 dikali misalnya 600 ya. Saya simpan, teman-teman refresh my video. Nah, nanti ukurannya besar. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa menjalankan video pakai iframe ya, menggunakan konsep tagging apa tadi, iframe. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti disesuaikan saja untuk ukurannya ya. Baik, kita akan belajar teman-teman. Kalau kontak us nanti diarahkan ke file kontak us ya. Kebetulan kita belum punya. Nanti bisa teman-teman arahkan ke file kontak us ya. Kebetulan kita belum membuat file kontak us. Nah, sekarang teman-teman kita akan belajar link yang eksternal. Maka teman-teman di dalam slide itu ada yang kita arahkan ke eksternal ya, ke tab baru. Nanti targetnya underscore blank ya. Maka teman-teman di file sidebar itu ada misalnya sttnf, maka taggingnya sama ya. Ini saya enter aja ya. Ya, saya enter aja teman-teman. Ini ahref teman-teman. Hapus ya tadi stt min nf ya teman-teman. Ini kita gunakan ya tagging webnya ya. Mana tadi di saya sudah close ya, yang tentang tag HTML. Nah, ini ya. Oke, teman-teman ada target underscore apa blank ya. Di dalam link teman-teman ada target underscore apa blank. Ini artinya diarahkan ke tab yang baru. Jadi ahref nama filenya, tapi kan kita bukan ke file yang lain ya, melainkan ke sebuah link web ya, ke sebuah link web atau ke sebuah laman, maka menggunakan protokol HTTP atau HTTPS gitu ya. Baik, sama-sama teman-teman kita masukkan di sini HTTP atau HTTPS ya. Nama situsnya kalau Nurul Fikri berarti pakai www boleh atau disingkat juga boleh ya, nurulfikri.ac.id. Nah teman-teman diberi targetnya ini underscore apa blank, maka dia link sttnf ini ya akan dibuka di tab yang baru. Kalau tanpa target underscore blank, nanti dia akan menimpa halaman yang sedang kita buka. Atau nggak pakai dulu boleh. Kita tes ya teman-teman ya. Pakai protokol apa nih? HTTP
Ini teman-teman saya refresh lagi halaman webnya. Nah, sudah ada linknya ya. Kalau diklik tanpa target, dia akan menimpa. Ya. Oh, akan di sini. Ya, akan tampil di sini, masa di sini tampilnya ya di area sidebar ya. Maka teman-teman memang harus diberi target. Targetnya juga jangan ke konten. Kalau targetnya ke konten, ke tengah dong. Ya, targetnya tadi apa? Underscore blank. Nah, targetnya underscore blank agar dia membuka apa? New tab. Kita tes lagi, kita simpan, kita refresh halamannya. STT-NF maka akan membuka di sini ya, di tab yang baru. Nah, ini dia. Akan diarahkan ke laman apa nurulfikri.ac.id gitu ya. Jadi dengan target underscore blank ya teman-teman, dia akan diarahkan ke situ. Nah, ini ya teman-teman ya. Baik, berarti nanti berlaku juga untuk yang lain. Ini tinggal kita copy paste aja. Kalau Nurul Fikri Academy teman-teman, lamannya nfacademy.id ya. Ya, namanya teman-teman nfacademy.id. Ini targetnya juga underscore blank. Jangan lupa tutup href-nya setelah konteks akademi. Ya, oke teman-teman. Kalau Nasrul tutorial, ya nanti kita coba yang gambar aja ya. Ini saya hapus, cukup 2 aja. Baik, gitu ya. Jadi untuk link ke web atau ke halaman orang lain, nanti gunakanlah protokol HTTP dengan targetnya underscore blank. Saya simpan, ya lalu teman-teman refresh di halaman webnya, di sidebarnya tinggal 2 ya. Begitu saya klik NF Academy, ya teman-teman akan diarahkan ke nfacademy.id. Nah gitu ya, dengan target underscore blank ya. Kalau yang targetnya ke konten di tengah sini, produk as, nah my video, nah tampil di sini home. Nah, karena semua target yang di navigasi atau di menu tadi targetnya adalah konten, karena di latihan 4-nya pada latihan frame areanya diberi nama apa? Konten. Ya, oke lanjut teman-teman ya. Masih ada lagi beberapa link yang dengan gambar, yang dengan email saya skip ya karena nanti menjadi spam. Menggunakan mail 2.2 emailnya apa? Ini tidak kita praktekkan sama FTP. Yang teman-teman menggunakan gambar, yang menggunakan apa teman-teman? Gambar ya. Baik, di latihan kita ada gambar teman-teman nih ya. Klik ini ya. Ya nanti ini diarahkan ke pemilik webnya, misalnya ke kanal YouTube saya ya. Ya, berarti teman-teman di tag IMG pada latihan 1. Ya, kita buka lagi ya file sebelumnya. Nah, ini kan ada gambar ya. Ya, gambarnya apa aja sih di image ini? Oh, cuma 2 ya, hijab sama banner ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman tagging image IMG source ini kita berikan ancor ya atau href ya, http ya, atau saya copy paste aja ya kanal YouTube saya. Mana ini ya teman-teman ya, Nasrul tutorial, Akyong Nasrul tutorial. Nah ini ya, ini saya copy aja alamatnya. Lalu teman-teman href ya, https youtube.com/Akyong Nasrul tutorial ya. Ini link dari kanal YouTube saya, contoh ya. Ini kasih target, jangan lupa targetnya underscore blank juga karena akan dibuka di tab yang baru. Nah gitu ya. Lalu teman-teman tutup A, tapi tutup A-nya nanti pindahkan ini, kita cut ya setelah tag IMG di sini ya. Jadi gambar teman-teman diapit oleh tag ancor ya, hyperlink. Tapi hyperlinknya targetnya underscore blank dengan mengarah ke laman tertentu, misalnya ke YouTube saya ya. Baik, saya simpan. Ya, kita refresh lagi teman-teman halaman latihan web kita
Perhatikan gambarnya sekarang sudah ada linknya tuh ya, sudah ada linknya yang tadinya nggak ada. Ini pas saya klik gambar ini dengan objeknya teman-teman apa gambar atau icon juga bisa ya teman-teman ya. Maka teman-teman di sini kita apa namanya klik ya, maka hyperlinknya akan mengarah tuh ya ke kanal YouTube saya ke Nasrul Tutorial. Baik, begitu ya kurang lebih ya teman-teman ya. Oh masih ada lagi Pak yang diarahkan ke tujuan tertentu yang nomor 2 dan 3 hampir sama ya, tapi nomor 3 nanti ke halaman baru, kita satu halaman tapi tujuan tertentu ya. Maka teman-teman kita akan mencari wilayah ada atas dan bawah gitu ya, dicari icon dulu atau menggunakan teman-teman spesial karakter juga boleh ya. Baik teman-teman, ini dia. Misalnya teman-teman bagian atasnya adalah ya teman-teman yang welcome. Ini bisa kita beri ID gitu ya. Misalnya bagian paling atas yang welcome-nya ya. Nah, ini welcome. Ini ya dikasih, kalau enggak di fill set juga boleh teman-teman. Di sini juga boleh. Intinya bebas ya. ID atas ya, dikasih ID atas. Nanti ID nanti dinotasikan dengan simbol crash atau pagar ya. Ketika belajar CSS nanti akan ketemu dengan istilah ID dan plus. Nah, untuk ID notasinya adalah simbol pagar ya. Bagian atas ya, heading 1 yang ini teman-teman. Yang paling atas sekali. Nah, ini dia yang welcome. Ya. Nanti yang paling bawahnya ini pada listing terakhir ya, yang minuman ya, yang minuman nanti dikasih bawah juga boleh ya. Oke teman-teman, berarti bagian bawahnya yang paling bawah di sini ya. Ya sebenarnya sih teman-teman di mana saja. Di sini ya di minuman tadi ya. Ini teman-teman dikasih ID misalnya apa? Bawah. Nah, gitu ya. Ini bagian paling bawah yang minuman tadi, yang ini bagian paling atas yang welcome. Mana tadi? Welcome to city site gitu ya. Nah, teman-teman dikasih ID ya bagian atas. Maka kita bisa menerapkan hyperlink ya dalam satu halaman, tetapi ya bukan beda halaman, tetapi ke bagian tertentu. Ke bagian tertentu. Nah ini ya, ke tujuan tertentu. Ini mohon maaf saya singkat ya tulisannya ya. Nanti aharep ada simbol pagar kan. Ini nama yang kita beri tadi atas dan bawah ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan apa spesial karakter, bisa pakai icon, biasanya pakai icon ya. Atau kita cari aja ya teman-teman karakter spesial karakter ya. Saya nggak hafal. Spesial karakter apa teman-teman top sama down ya, down in HTML saya nggak hafal. Nah di sini ya teman-teman di White School juga boleh, nanti ada simbolnya. Nah ini ada simbol tanda atas ke bawah ya. Kalau ke bawah bisa pakai hack, bisa pakai apa nih teman-teman, spesial karakter ya. Ini ya spesial karakternya apa nih, dar. Kalau ke atas war gitu ya, ya udah kita copy paste aja. Ya, ini ke bawah teman-teman kita letakkan di paling atas. Misalnya teman-teman letaknya di mana? Habis H1 boleh. Ya, di sini ya teman-teman ya. Dikasih aja misalnya div line center gitu ya. Div itu bagian ya, line kalau kanan right ya, right. Simbol yang tadi teman-teman. Nah ini dar itu ke bawah ya. Baik teman-teman, ini kita simpan, kita lihat dulu tampilannya seperti apa di halaman web kita. Nah ini ya, kecil ya teman-teman ya. Mau di atas ini juga boleh ya teman-teman, silakan. Di sini ya, mulai dari sini kecil ya. Saya perbesar dulu. Oke. Nanti cari karakter yang lebih besar. Biasanya pakai simbol ya. Silakan teman-teman pakai ini juga boleh. Yang tanda panah ke bawah ya. Nah, teman-teman ini cari atau ini ya.
Ini ke bawah ya. Tapi dia pakai kode teman-teman ini ya. Ini kalau kita coba boleh juga teman-teman. Ya pakai kode ini ya teman-teman ya. Ini ke bawah. Pakai tetap dan crash ini ya simbolnya ya. Oke, ini saya copy aja. Ya biar lebih bagus ya teman-teman ya. Simbolnya biar ke bawah. Jangan seperti ini. Ini cuma tanda kecil ya. Nah, ini kita coba, saya simpan. Teman-teman di halaman web kita. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, ini ada simbol ini ya. Nah, kita jadikan hyperlink. Nah, hyperlinknya tadi kalau ke paling bawah, nama ID-nya adalah bawah. Nama ID-nya bawah. Maka, teman-teman, ini saya enter saja ya. Apa tadi taggingnya A ya? A href ya, langsung aja kan nama filenya sama ya di latihan 1. Langsung aja pagar nama tadi div-nya yang bawah, nama area bawahnya bawah ya. Nah, gitu ya. Bawah ya, jangan lupa A tutup A nanti mengupdate simbol tadi tanda panah, tanda tangan ke bawah gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Dah. Ini saya simpan. Ya, perhatikan teman-teman, saya refresh halaman webnya. Nah, ini ya, ada simbol tanda birunya nih, garis underscore ya. Nanti dengan CSS bisa dihilangkan ya. Baik, kalau saya klik harusnya dia ke bagian bawah. Klik. Nah, kan ke bagian bawah. Nanti kalau ini mau ke atas, klik, nanti balik lagi ke atas tanpa di scroll. Takutnya panjang nih. Berarti kita sudah menerapkan hyperlink dengan tujuan tertentu. Halaman yang lain juga boleh, tapi nomor 2 dan 3 sama saja konsepnya ya. Baik ya, berarti pada bagian bawah pun kita beri div sebelum tutup body ya. Di bawah fill set ya boleh teman-teman div align teman-teman right ya di kanan juga ya. Oke. Nah, kita cari apa simbol tanda yang tangan ke atas gitu ya. Mana tadi? Saya nggak hafal juga. Ini kita cari ya. Nah, ke atas ini teman-teman ya. Atau kita klik ini dulu, try it. Kita copy paste simbolnya ya. Spesial karakternya saya nggak hafal. Ini saya copy, teman-teman letakkan di sini. Oke. Ini sama. Ya, kita beri ancor ahref ya. Lalu targetnya tadi namanya ID-nya atas ya. Pada bagian atas nih, H1 ID atas, maka di sini pun sama ahref ya, kita arahkan ke ID atas. Ya, tutup A-nya menutup atau mengapit simbol tangan ke atas tadi ya, tunjuk ke atas. Nah, di situ teman-teman ya. Jadi kita ke atas ke bawahnya nggak scroll lagi. Ada hyperlink yang satu halaman tapi ke tujuan tertentu ya. Kita simpan. Lalu kita refresh halaman web kita di sini ya. Kalau ke bawah tinggal klik ini, nggak perlu scroll kecuali memang kalau mau baca ya harus scroll dulu ya. Kalau mau ke bawah langsung klik ini, kalau mau ke atas ini gantian. Diklik tanda panah ke tangan ke atas. Sudah ada hyperlink dengan tujuan tertentu. Klik. Nah, kembali lagi ke atas. Jadi ke atas ke bawahnya tanpa scroll. Kecuali memang membaca artikelnya dengan scroll, tapi kalau mau cepat ke atas dan ke bawah ada hyperlink dengan tujuan halaman tertentu ya. Baik, itu teman-teman materi pembelajaran di pertemuan kelima. Berarti selesai sudah materi HTML. Pada video selanjutnya kita sudah memasuki materi cascading style sheet. Selamat praktikum, semoga berhasil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.